Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kisah sejarah Nabi Muhammad SAW. Kan tetapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya supaya kalian semua bisa mengikuti update video-video saya kelanjutan video-video ini. Subscribe terlebih dahulu, ayo subscribe video yang ada di bawah di bawah video saya ini ada tulisan subscribe, kemudian tekan lonceng dan jangan lupa like. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk melakukan ibadah dan menghindari maksiat, dan semoga Allah memberikan rizki yang banyak, yang barokah, manfaat, memberikan ilmu yang manfaat barokah, memberikan umur yang panjang, umur yang digunakan untuk beribadah, dan semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, taufik kepada kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, semuanya yang kita sayangi, keluarga kita, orang tua kita, dan semoga Allah memberikan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang mana setelah Siti Aminah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan, beliau mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab. Bagi beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Itu versi pertama. Ada yang mengatakan beliau lahir sudah dikhitan. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibunya adalah Suwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelumnya wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Sa'ad al-Mahzumi. Di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju. Agar tumbuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab, maka kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Said Abdul Muthalib, mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yang mana wanita ini bernama Halimatus Sya'diyah binti Abu Zu'aid, dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama.
Saudara-saudara persusuan Rasulullah SAW adalah Abdul Muthalib bin Haris, Unaisah binti Al-Haris, Hadzafah atau Jadziyafah binti Al-Haritha, yaitu Asyaimah yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah SAW, Siti Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman atau keponakan Rasulullah SAW. Paman beliau SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah SAW juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah Asy-Sya'biyah. Halimah Asy-Sya'biyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah Asy-Sya'biyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuannya mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami yang seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walaupun setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninabubukkan bayi yang kami terus menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau SAW. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan kau lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah melanjutkan kisahnya, aku pergi menemui bayi itu Rasulullah SAW dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang terjadi oleh Siti Halimah Asy-Sya'biyah? Terus dibawa kemanakah Rasulullah dan apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Rasulullah bersama Siti Halimah Asy-Sya'biyah? Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.
Oh ya, mengingatkan bagi yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah kok belum tekan lonceng, tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Semoga bahagia.